Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang mana para malaikat duduk bersama orang-orang yang berada di majelis ini menunjukkan akan ridhonya bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu duduk-duduk mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah majelis yang kedua di dalam acara hadiyatil du'a, yaitu hadiahku untuk para duat. Dan insya Allah di majelis yang kedua ini kita kedatangan tamu, yaitu Syekh Ahmad Hish, Syekh Hasan hafizahullah ta'ala, yang telah bergabung bersama kita. Beliau dari negara Kenya. Beliau sudah berada bertahun-tahun di Saudi Arabia ini, yang mana S1 beliau dapatkan dari Universitas King Saud Saudi Arabia yang ada di Riyadh, dan sekarang sedang menempuh S2 di Qasim University dan sedang mulai menulis tesisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menyelesaikannya dengan segera. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Quran awalannya doa. Quran yang pertama wahai duat. Jadikan Quran itu hal yang pertama wahai duat. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Hish, Syekh Hasan hafizahullah ta'ala, berkenaan dengan tema kita pada sore yang berbahagia ini. Insyaallah kita juga akan terjemahkan dengan bahasa Indonesia agar memudahkan ikhwas sekalian untuk bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Dan perlu diketahui, Syekh sekarang berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, sedangkan kami sendiri berada di Buredah, Qasim, Saudi Arabia, yang jaraknya kurang lebih sekitar 400 atau 450 kilometer. Baik, tanpa panjang lebar, kita berikan kesempatan kepada Syekh Ahmad Hish, Syekh Hasan hafizahullah ta'ala, فعليه يتفضل مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حياكم الله إخواني وبياكم وجزاكم الله خيرا. وأشكر الإخوان والدكاترة والفضلاء، أخونا أبو أخيار، وأيضا أشكر أخونا أبو النجمة على ما يبذلونه من الجهد، وأقول لهم جزاكم الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناتكم. أما بعد، إخواني، الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الكريم على محمد، على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وتعرفون فضل القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونحتاج أن نعطيه عناية خاصة بتعلمه وتعليمه. واليوم إن شاء الله نتطرق حول هذا الموضوع، وسأقول لكم إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع.
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengambil bagian untuk terlaksananya muhadharah ini, beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui bersama akan keutamaan Al-Qur'an ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh karenanya kita harus mempunyai atau memberikan perhatian khusus baik dengan belajar atau mengajarkan Al-Qur'an ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini judul yang diberikan kepada beliau berkenaan dengan Al-Qur'an dan kita akan bersama-sama untuk membahasnya. Fadhil. إخواني، يتبدى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعظيم الكتاب والسنة جليا في أولى خطوات طلب العلم ومبادئ تحصيله، وذلك لاعتمادهم خطة ممنهجة في طلب العلم تكاد تكون محل اتفاق بين العلماء وعادة متداولة لدى خاصتهم وعامتهم. Nah, tampak perhatian salaf dalam pengkaguan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah pada tahapan awal-awal mereka di dalam menuntut ilmu. Seolah-olah mereka sepakat bahwa manhaj atau tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu itu diketahui oleh orang awam di antara mereka atau orang khusus di antara mereka. Mereka mengawalinya dengan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak mengawalinya dengan hal yang lain. Nah. وذاك المنهج في طلب العلم هو البدء بالكتاب، أي كتاب الله عز وجل وهو كلامه، ثم السنة أي سنة محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عند أول مراحل طلب العلم، ولا يقدمون عليهما أي على الكتاب والسنة شيئا من العلوم في الغالب. Nah. ولن تفضل. Nah, saya menyebutkan bahwasanya para ulama salaf itu mengawali tahapan mereka menuntut ilmu itu dengan menghafal Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah SAW setelahnya. Dan seperti yang disebutkan bahwasanya mereka tidak mengawalinya dengan yang lain. ولن تكاد تجد عالما من علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم وأنت تقرأ في ترجمته إلا وفيها أنه حفظ القرآن صغيرا وطلب الحديث وهو في سن مبكرة، وهذا أمر متكرر في التراجم حفلت به كتب الرجال والسير والأخبار. Nah, dan tidaklah kita menemukan seorang dari para ulama salaf ketika engkau membaca biografi mereka, kecuali engkau akan mendapati bahwasanya mereka memulai menuntut ilmu yaitu dengan menghafal Quran pada saat mereka masih kecil. Kemudian setelah mereka menghafal Quran, mereka melanjutkannya
dengan menghafal hadis. Dan itu juga pada saat mereka masih muda. Dan hal ini seolah-olah terulang, tertulis di dalam kitab-kitab biografi para ulama tentang apa yang mereka lakukan, yaitu memulai belajar ilmu dengan Al-Quran, kemudian dengan As-Sunnah. Nah. قال أبو الفضل الرازي رحمه الله تعالى: وعلى الحفظ والتحفظ كان الصدر الأول ومن بعدهم، أي كان عادة القرن الأول والصدر الأول ومن جاء بعدهم، فربما قرأ الأكبر منهم على الأصغر منه سنا وسابقة. Nah, sekarang saya menyebutkan perkataan para ulama berkenaan dengan hal ini. Berkata Abu Fadl Ar-Razi rahimahullah ta'ala bahwasanya menghafal dan memurajaah Al-Quran adalah kebiasaan mereka dan orang-orang setelah mereka. Terkadang ditemui orang yang lebih tua itu menyetor hafalannya kepada orang yang lebih muda umurnya atau yang lebih awal di dalam menuntut ilmu. Nah, فلم يكن الفقهاء منهم ولا المحدثون والوعاظ يتخلفون عن حفظ القرآن والاجتهاد على استهذاره، ولا المقربون منهم عن العلم بما لا يسعهم جهله منه. Nah, tidak ada dari mereka, baik ahli fikih, ahli hadis, atau para dai di antara mereka yang terlalaikan dari menghafal Quran. Dan mereka berusaha untuk memurajaahnya agar tidak hilang hafalan Quran itu. Ataupun orang-orang yang dekat dengan mereka untuk mendapatkan ilmu yang mereka belum dengar dan jahil darinya, besar pengetahuan dari Al-Quran. Nah, غير أنهم نسبوا إلى ما غلب عليهم من المعرفة بحروفه أو العلم بغيرها. dan sebagian mereka mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran ini, baik seluruhnya dari huruf-hurufnya atau yang berkenaan dengannya. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله تعالى، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل، فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل. Perkataan para ulama yang kedua, yaitu perkataannya Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan tidak boleh seseorang itu melewati tahapan ini. Barang siapa yang melewatinya seluruhnya, maka ia telah menyelisihi jalannya para salaf. Dan barang siapa yang menyelisih salaf dengan sengaja, maka ia akan tersesat. Dan apabila dilakukan oleh seorang mujtahid di dalam menyelisihi manhaj menuntut ilmu ini, maka ia akan tergelincir dari jalan kebenaran. Beliau menyebutkan
bahwasanya awalul ilm, ilmu yang pertama yang harus dihafal adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, وقال النووي رحمه الله تعالى وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya para salaf dulu itu mereka tidak mau mengajarkan hadis dan juga tidak mau mengajarkan fikih kecuali kepada orang yang telah hafal Al-Quran. Nah. وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم. Ibnu Khaldun rahimahullah telah berkata, ketahuilah bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan syiar daripada syiar-syiar agama kita ini. Para ulama telah mengambil jalan ini dan berjalan di tahapan-tahapan ini di setiap tempat tinggal mereka. Nah. وهذا المنهج السلفي هو منهج شرعي ويمكن الاستدلال له بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم فكثيرا ما تسمع الصحابي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهم شيئا من العلم قال كان يعلمنا كذا كما يعلمنا السورة من القرآن. Nah, ini adalah manhaj salaf yang syar'i yang mereka berdalil dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sering kita mendengar seorang sahabat apabila mereka meriwayatkan hadis di dalam majlis-majlis mereka berkata bahwa telah diajarkan kepada kami hal ini, yaitu hadis ini, seperti kami diajarkan surat dari Al-Quran. Nah. ومما يستدل به أيضا ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. Mungkin kita juga bisa berdalil dengan hadis yang disampaikan sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amanat ilmu ini itu diturunkan di hati-hati para pembesar, yaitu pembesar yang memegang amanat ilmu ini, yang mana mereka itu disebutkan di hadis ini thumma 'allamu. Naam Syekh. Kemudian mereka mengajarkan Al-Quran. Setelah itu kemudian mereka mengajarkan As-Sunnah. Nah. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا
يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma 'allamu minal Qur'an, tsumma 'allamu minas sunnah." Hakata Syekh. Ini menunjukkan sebuah pengulangan dengan riwayat tsumma yang berarti kemudian. Ada isyarat kepada kita sekalian yang menunjukkan bahwasanya mereka dulu itu mengajarkan Al-Quran sebelum mereka mengajarkan As-Sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang menunjukkan kepada kewajiban atau yang berkenaan dengan hal-hal yang mandub, hal-hal yang tidak wajib. Nah. بل إن من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله به تعليم الكتاب والسنة جاء ذلك في غير ما موضع من كتاب الله تعالى. Bahkan tentang tugas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah datang, telah ada di banyak tempat di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya huwallazi, Allah lah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada fil ummiyin, kepada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang mereka belum ketahui. Nah. ومن تتبع وصايا السلف رضوان الله تعالى عليهم في طلب العلم يجدها متوافقة على هذا الأصل. Kalau kita mau mengikuti dan mencari-cari lagi wasiat daripada ulama salaf berkenaan dengan menuntut ilmu, maka kita akan mendapati sangat banyak, sangat tepat dan sesuai dengan apa yang ada di ayat ini. Nah. وإليك جملة من أقوالهم في هذا. قال ابن الجريج رحمه الله تعالى أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن لعله يقصد الحديث. Nah, dan Syekh akan memberikan contoh tentang perkataan para ulama salaf berkenaan dengan hal ini, yaitu perkataan Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau rahimahullah mendatangi Atha, sedangkan beliau ingin belajar sesuatu darinya. Maksudnya adalah belajar ilmu hadis. Nah.
وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال لي عبد الله بن عبيد قرأت القرآن؟ قلت لا. قال فاذهب فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم. Nah, di samping Atha ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubaid bin Umair. Beliau bertanya kepadaku, apakah engkau telah membaca Al-Quran, maksudnya menghafalkannya dan memahaminya? Beliau menjawab, belum. Kemudian beliau mengatakan, idhab, pergilah. Belajar Al-Quran dulu, kemudian baru engkau menuntut ilmu di majelisnya Atha bin Abi Rabah. قال عطاء فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت إلى عطاء وعنده عبد الله بن عبيد فقال تعلمت القرآن أو قرأت القرآن؟ قلت نعم. Kemudian setelah mendapatkan jawaban itu, aku pun pergi dan masuk ke dalam majelis-majelis hafalan Al-Quran. Aku menghafalnya dalam waktu yang lama sampai aku mutkin dengan Al-Quran itu. Kemudian aku datang lagi kepada majelisnya Atha. Dan di samping beliau ada Abdullah bin Ubaid yang dulu menolak keberadaanku karena aku belum hafal Quran. Beliau bertanya, ta'alamtal Quran, apakah engkau telah belajar Al-Quran atau telah membaca Al-Quran? Kemudian aku menjawab, na'am, ya, aku telah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah. قال ابن جريج رحمه الله تعالى لعطاء تعلمت الفريضة؟ قلت أي قال عطاء لا. قال فتعلم الفريضة ثم أطلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau telah belajar tentang hal-hal yang wajib? Beliau menyebutkan, belum. Maka dikatakan kepadanya, pergilah engkau untuk belajar hal-hal yang wajib itu. Kemudian baru datang ke sini dan belajar menuntut ilmu. Nah. فقال تعلمت الفريضة أي قال عطاء فطلبت الفريضة ثم جئت فقال تعلمت الفريضة فقال ابن جريج تعلمت الفريضة؟ قلت نعم. أي عطاء قال نعم. قال الآن فاطلب العلم. قال عطاء فلزمت عطاء 17 سنة. Nah, kemudian ketika ditanya apakah engkau telah belajar tentang faridah, maka beliau menyebutkan belum. Maka disuruh untuk belajar faridah itu. Kemudian dia pergi dan belajar tentang hal-hal yang wajib untuknya. Setelah ia memahami tentang hal-hal yang wajib tadi itu, kemudian datang lagi. Ketika ditanya, apakah engkau telah belajar hal-hal yang wajib untukmu ini? Kemudian dia menjawab, ya, saya telah mempelajarinya. Maka dikatakanlah kepadanya, al-an fadlubul ilm. Baru setelah dari semua itu, engkau menghafal Al-Quran, kemudian engkau mempelajari hal-hal yang wajib bagimu, barulah sekarang engkau menuntut ilmu. Beliau menyebutkan, maka setelah itu aku belajar bermulazamah dengan Atha selama 17 tahun. Nah. هكذا أخذ ابن جريج وصية عطاء رحمهم الله تعالى وهكذا كانوا يحرصون
على تقديم القرآن، هكذا كانوا يحرصون تقديم القرآن على غيره، أي تعلم القرآن على غيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون أثرهم ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. Dan begitulah Ibnu Jurayj belajar kepada Atha dengan menghafal Al-Quran dulu, kemudian belajar ilmu faridah yang menjadikannya bisa menyerap setelah itu ilmu-ilmu yang lebih tinggi daripada itu. Itulah Al-Quran dan manhaj para salafus saleh di dalam mereka menuntut ilmu, yang mereka mendahului Al-Quran sebelum mereka belajar hal-hal yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti jalan-jalan mereka, jalan-jalan para ulama salaf, sehingga kita bisa bersanding dengan mereka di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Barakallahu fikum ikhwani, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika fi sa'yina wa fi ilmina, wa yubarika الشيخان أبو نجم أبو أخيار، وأن يعيننا على تعلم القرآن سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah akhir kata daripada Syekh kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian dengan Al-Quran ini dan memberi bantuan dan pertolongannya kepada kita sekalian untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa nashkuru Syekh ala hadhihi al-muhadharah tayyibah. Insyaallah nantadir yani muhadharah في وقت آخر إن شاء الله، وليس هذا الأخير إن شاء الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وجعل الله في ميزان حسناتكم. آمين آمين. Pada Syekh, kita harapkan ini bukan pertemuan terakhir dengan Syekh, dan kita minta untuk nasihat-nasihat beliau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik para pendengar sekalian, para teman-teman dan para duat, para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah nasihat sederhana, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama bagaimana perhatian para salaf di dalam menghafal Al-Quran sebelum mereka terjun ke dalam dunia ilmu-ilmu yang lain, yang mana tentunya ilmu-ilmu itu berlandaskan dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahli Al-Quran dan memberkahi kita dengannya. Insyaallah pertemuan kita ini, insyaallah kalau tidak ada halangan, kita akan 2 minggu sekali gitu ya. Sekarang hari Sabtu depan tidak ada, kemudian Sabtu depannya lagi insyaallah kita akan bersama dengan tamu yang lain, para masyayikh dan juga talabul ilm yang bisa memberikan sedikit dari ilmu-ilmu mereka untuk kita sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga para ikhwah sekalian di Indonesia ataupun di belahan dunia ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaallah 2 minggu yang akan datang dengan link yang sama ya, dengan link yang sama insyaallah 2 minggu yang akan datang dengan waktu yang sama insyaallah akan ada syekh yang lain dengan tema yang lain insyaallah. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.